Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Maisari, NIM 2032011018, jurusan Biologi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap embrionik. Tahap embrionik merupakan fase atau tahap pertumbuhan yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Dalam tahap ini, zigot yang terbentuk dari fertilisasi antara sperma dan ovum mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Sementara itu, perkembangan zigot ditandai dengan adanya spesialisasi dan diferensiasi sel-sel serta jaringan untuk membentuk organ-organ hingga individu yang utuh. Tahap embrionik terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Yang pertama adalah tahap morula. Pada tahap ini, zigot mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, 16, 32, dan 64 sel. Begitu seterusnya. Sel-sel yang terbentuk dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64 sel blastomer berbentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arbei dan dinamakan morula, berasal dari bahasa Latin morum yang berarti arbei. Yang kedua adalah tahap blastula. Pada tahap ini, sel-sel morula terus membelah hingga akhirnya membentuk bola sel berongga yang berisi cairan dan dinamakan blastula. Rongga pada blastula dinamakan blastosol, sedangkan tahap pembentukan blastula dinamakan blastulasi. Tahap ketiga adalah gastrulasi. Gastrulasi merupakan tahap pembentukan gastrula yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan blastula. Pada tahap ini, blastula mengalami pelekukan atau invaginasi sehingga terbentuklah rongga yang disebut gastrosol. Lubang tempat pelekukan disebut blastopor yang kelak akan berkembang menjadi anus. Pada tahap akhir gastrulasi akan terbentuk 3 lapisan jaringan embrional, yaitu ektoderm bagian luar, mesoderm bagian tengah, dan endoderm bagian dalam. Ketiga lapisan ini nantinya akan berkembang menjadi berbagai organ pada tahap organogenesis. Yang terakhir adalah tahap organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan saat proses gastrulasi. Pada tahap ini, sel-sel mengalami diferensiasi dan spesialisasi, yaitu proses perubahan dan pendewasaan jaringan embrional menjadi beragam jenis jaringan lain dengan fungsi yang berbeda. Lapisan ektoderm berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Lapisan mesoderm berkembang menjadi otot, rangka, alat-alat reproduksi, alat-alat peredaran darah, dan alat-alat ekskresi. Sedangkan lapisan endoderm berkembang menjadi alat-alat pencernaan dan alat pernapasan. Diferensiasi dan spesialisasi jaringan embrional akan menghasilkan berbagai organ hingga akhirnya berbentuk embrio secara lengkap dan utuh. Proses pertumbuhan zigot menjadi embrio akhirnya berkembang menjadi janin atau fetus. Proses tersebut berlangsung di dalam rahim atau uterus induk betina. Masa pertumbuhan janin disebut dengan kehamilan atau gestasi. Pada manusia, masa kehamilan sekitar 9 bulan, dan jika usia kandungan sudah cukup, maka janin akan dikeluarkan dari dalam uterus melalui proses kelahiran. Sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan embrio. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.